Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Nabila Yadina dengan NIM 119272461. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih zona wilayah laut. Video ini untuk memenuhi mata kuliah yaitu hukum laut. Yang pertama yaitu garis pangkal atau baseline. Menurut UNCLOS 1982 merupakan suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada kedudukan garis air terendah atau low water line, di mana batas-batas ke arah laut seperti laut teritorial dan wilayah yurisdiksi laut lainnya atau zona tambahan, landasan kontingen, dan zona ekonomi eksklusif diukur. Dengan demikian, garis pangkal merupakan acuan dalam penarikan batas terluar dari wilayah-wilayah perairan tersebut. Ada beberapa macam garis pangkal ini, diantaranya yaitu garis pangkal biasa atau normal baseline, garis pangkal lurus atau straight baseline, garis pangkal penutup atau closing line, dan garis pangkal lurus kepulauan atau archipelagic baseline. Yang kedua yaitu perairan pedalaman. Perairan pedalaman di Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air terendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Perairan pedalaman terdiri atas A. Laut pedalaman dan B. Perairan darat. Yang ketiga yaitu perairan kepulauan atau archipelagic waters, yaitu perairan yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal 47, disebut sebagai perairan kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Dalam pasal 3 ayat 3 dijelaskan bahwa perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan terletak pada sisi garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari pantainya. Di dalam perairan kepulauan, untuk penetapan batas perairan pedalaman, pemerintah Indonesia dapat menarik garis-garis penutup pada mulut sungai, kuala, teluk, anak laut, dan pelabuhan. Yang keempat yaitu laut teritorial. Menurut ketentuan pasal 3 UNCLOS 1982, laut teritorial adalah garis-garis dasar atau garis pangkal atau baseline yang lebarnya 12 mil laut diukur dari garis dasar laut teritorial didefinisikan sebagai laut wilayah yang terletak di sisi luar dari garis pangkal. Yang kelima yaitu zona tambahan atau contiguous zone. Zona tambahan dimaksudkan agar negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan. Untuk yang pertama yaitu mencegah pelanggaran peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi di dalam wilayah laut teritorial, dan yang kedua yaitu menghukum pelanggaran tersebut atas yang dilakukan dalam wilayah laut teritorial. Zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur laut teritorial, dan pengaturannya terdapat dalam UNCLOS 1982 pada pasal 33. Yang keenam yaitu zona ekonomi eksklusif atau ZEE atau yang disebut Exclusive Economical Zone. Pada kawasan ini, suatu negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam atau hayati non-hayati di dasar, di bawah, dan di atas, serta kegiatan lain seperti produksi energi dari air, arus, dan angin. Namun demikian, semua negara lain dapat menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut. Dengan memperhatikan hak dan kewajiban negara pantai serta harus menaati peraturan yang ditetapkan oleh negara pantai, lebar zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur laut teritorial. Pengaturannya terdapat dalam UNCLOS 1982 pasal 55 sampai dengan pasal 75. Dan yang terakhir yaitu laut lepas atau high sea. Semua bagian laut yang tidak tergolong wilayah perairan suatu negara seperti di atas dapat dikategorikan sebagai laut lepas. Pengaturannya terdapat dalam UNCLOS 1982 pada pasal 86 hingga pasal 120. Laut lepas terbuka bagi negara pantai atau tidak berpantai untuk melakukan kegiatan-kegiatan.
Yang pertama yaitu berlayar di bawah satu bendera negara, yaitu penerbangan. Yang ketiga yaitu memasang pipa dan kabel bawah laut. Keempat, membangun pulau buatan instalasi lainnya. Dan yang kelima, menangkap ikan. Dan terakhir yaitu penelitian ilmiah. Sekian dari video ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.